KBG itu kompetisi di bawah naungan Puspresnas. Bebas gitu, nggak perlu dipilihin. Cuma kalau di Polban sendiri kemarin kita sistemnya dipilih. Yang diambil waktu tes itu MRK sama struktur baja. Pas kuliah kita langsung nge-lab, jadi tiap hari tuh nge-lab aja, Sabtu Minggu juga kita nge-lab. Tim support dari Himas, dari Beraja. Iya. Ya. Halo Sivilian, kembali lagi di podcast Himas Polban. Tetap berinovasi bersama Himas Polban. Jadi podcast episode 8 kali ini kita bakal bahas banyak banget hal. Tapi untuk tema hari ini adalah Solidity of Civil Construction. Bersama aku Sri Rizka dan ditemani oleh rekan aku. Aku Muhammad Hilmi Hairudin. Dan aku di depan kalian udah ada nih juara finalis mungkin ya kompetisi KJI KBGI yang udah berpengalaman. Boleh nih Akang kenalin namanya, mungkin jurusannya dari apa? Sebelumnya finalis ya, bukan juara. Oh iya, mungkin saya belum mungkin nanti lah. Mungkin Nanti kita pastilah bisa jadi juara. Oh iya. Halo semuanya, saya Muhammad Afin, saya dari 3A TPJJ angkatan 2022. Sama ada rekan saya juga. Ya, halo, kenalin teman-teman semuanya, nama saya Arvin Ariadis, biasa dipanggil Arvin. Sama saya sekelas sama Arvin dari 3 TPJJ dan angkatan 22. Nah, aku tuh pengen lebih tahu lebih dalam nih tentang KJI, KBGI. Itu apa sih Kang gitu? Kalau apa ya, kompetisinya tuh bergengsi banget kan ya. Mungkin bisa dijelasin sih apa sih itu tuh gitu. Kompetisi apa sih gitu. Sebelumnya tuh KJI dan KBGI itu kompetisi di bawah naungan Puspresnas. Salah 2 dari 18 kompetisi di bawah naungan Puspresnas. Nah, Puspresnas itu Pusat Prestasi Nasional, itu tuh organisasi di bawah Kemendikbud buat pusat prestasi nasional gitu. Lomba-lomba secara tingkat nasional ya. Kan kalau KJI itu kalau nggak salah itu kan rancangan jembatan ya. Kalau KBGI itu gedung ya. Ya. Nah, kalau lombanya tuh gimana sih? Kalau jembatan itu entah gimana, gedung gimana? Sebelum kesana mungkin saya jelasin dulu aja ini ya. Ada KJI, ada KBGI, itu ada dua sub lomba berbeda lah. Kalau KJI itu kompetisi jembatan Indonesia, kalau KBGI kompetisi bangunan Indonesia. Nah, sih tujuannya itu beda-beda. Kalau KJI jelas untuk merancang jembatan, kalau sedangkan KBGI ini membangun model gedung. Bisa tertarik gitu gimana kan awalnya itu kan kalau aku masuk Polban tuh kan tingkat 1 kayaknya masih agak abu-abu lah ya tentang KJI KBGI ini. Kalau kamu tuh bisa tertarik ke situ gimana? Kalau dulu sih Akang Apa Mas Ervin. Kalau dulu tingkat 1 kan ada baru masuk tuh ada aja tuh forma ya bener mas. Iya. Kita tour lab dulu kan. Iya. Kita masuk lab baja, waktu itu lab baja lihat ada jembatan rangka baja yang berapa, pokoknya 5 meter atau 6 meter Iya. gitu ya. Nah dilihat situ kayak ada miniatur jembatan nih, terus nanya-nanya lah ke cutting dulu kayak ini tuh apa sih Kang, kayak ternyata ini bekas yang KJI juga tapi itu 2012 kalau nggak salah atau 2019 ya lupa. Nah mulai dari situ tingkat 1 saya nanya-nanya juga, kapan nih ada lombanya, saya udah mulai tertarik mau ikut nih. Ternyata waktu tingkat 1 kayaknya belum boleh karena ya ilmunya belum sampai buat jembatan. Terus tingkat 2 kemarin di akhir baru bisa ikut seleksi dulu di Polban. Kalau Afin mungkin nanti beda lagi. Kalau Mas Afin gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama, cuma ada salah satu tantangan sendiri bagi aku. Soalnya Polban tuh udah 3-4 tahun ke belakang belum lolos finalis buat KJI sama KBGI. Kalau KBGI itu terakhir lolos 2021. Kalau KJI kalau nggak salah tuh terakhir lolos 2019. Ya, jadi tertariknya itu jadi tantangan gitu loh. Jadi sebuah harus bisa nih. Kayak gitu. Mungkin nanti ya buat adik-adik tingkat mungkin ya buat tahun depan kita pasti targetin juara lah buat KJI KBGI itu harus ya. Nah berarti kalau masuk KJI KBGI itu ada persyaratannya nggak sih? Mungkin takutnya nih ya, ada adik-adik tingkat kita nih ya yang
tertarik lah tentang KJI KBGI gitu. Apakah ada persyaratan khusus gak nih pengen bisa apa kontribusi gitu? Bisa ikut Iya, gitu ya. iya. Kalau untuk persyaratan khusus sih sebenarnya nggak ada, siapa aja bisa ikut mau KJI mau KBGI, siapa aja bisa ikut mau. Dari tingkat 2, tingkat 3, misalnya tingkat akhir juga bisa ikut, sebenarnya nggak ada persyaratan khusus. Cuman kalau kemarin waktu kita di Polban itu ada persyaratannya tuh, kita diseleksi dulu di internalnya sendiri, di Polbannya sendiri. Kayak kemarin tuh kita ditanya lah IPK berapa, terus mata kuliah ini misalnya mata kuliah MRK dapat nilai berapa, ABC, terus ditanya. Oh setelah itu tuh sebelum ditanya kita ini dulu apa? Ada tes tertulis. Oh gitu. Ya kita mengerjakan soal mata kuliah MRK sama SJJ. SJJ itu struktur baja jembatan. Nah, itu sangat berhubungan sama kategori apa yang mau kita ambil. Contoh kan kami itu rangka baja ya, jembatan rangka baja. Jadi yang diambil waktu tes itu MRK sama struktur baja. Beda lagi kalau buat gedung. Kemarin kan gedung beton pracetak ya. Iya betul. Jadi yang di tesnya itu struktur beton kayak gitu. Nah jadi nih buat teman-teman kalian, kalau sebenarnya persyaratan gak ada persyaratan, mungkin tapi kalian harus dipersiapin tentang apa ya? Mungkin pelajaran ininya dasarnya ya harus kuat berarti tentang mekanika rekayasa lah, tentang struktur bajanya gitu. Boleh nih Kang, mungkin aku pengen tahu nih waktu kemarin terakhir lomba di Bali ya kalau Tahun ini di Bali. Ini kebetulan di Bali. Wah enak ya sekalian liburan ya. Itu tuh lombanya gimana Kak? Kan berarti kita tuh persiapan dulu kan? Ya persiapan dulu. Kalau boleh tahu berapa tuh? Berapa bulan persiapannya? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Itu tuh dari awal kita persiapan sampai hari H. Hari H. Berarti kalau dari awal desain dong ya? Iya. Perancangan ya? Oh. Mungkin jelasin ini dari proposal. Oh boleh tuh. Proses Gimana seleksinya prosesnya lah? Prosesnya kalian bisa sampai di Bali tuh dengan siapnya tuh gimana lah gitu? Pokoknya kita tuh udah jadi tim dulu. Nah timnya itu gak kita yang milih, tapi dosen yang milih. Jadi ngacak. Nah habis itu tuh kalau udah ada tim sama dosen pembimbingnya itu dipilihin sama jurusan. Nah, terus kebetulan kemarin tuh kami itu ngerancang proposalnya waktu libur. Jadi ada waktu luang yang lumayan banyak buat ngerjain si proposalnya. Nah proposalnya itu isinya tuh kurang lebih kayak perancangan si jembatan. Kebetulan kan kami itu jembatan rangka baja ya. Nah jembatan rangka baja tuh dihitung yang berskalanya sama yang ukuran sebenarnya. Yang berskalanya itu yang 5 meter ya. Skala 5 meter yang ukuran sebenarnya 50 meter. Betul juga ya. Ya. Nah setelah kami udah ada persyaratannya, bentangnya berapa, lebarnya berapa, masuk perhitungannya juga harus sesuai sama SNI. Ya, SNI acuannya SNI harus sesuai sama SNI. Nah setelah itu tuh kami tuh mencoba beberapa model jembatan. Ada model how, ada model lebaran dan lain-lain kayak gitu. Kami cari model apa yang paling optimal buat jembatan yang mau kita rancang kayak gitu. Agak rumit ya. Tapi nggak apa-apa. Akang ini tetap semangat. Tentunya masih bisa ikut kompetisi ke Bali. Iya. Panjang banget ya. Panjang banget. Kalau terus udah gitu langsung proposal kali ya? Apa gimana? Nah setelah itu proposal ya kan tadi udah modelin segala macam, terus kita nyusun proposalnya lah. Tapi mungkin tadi ada dulu disclaimer dulu di awal tuh dosen kita dipilihin, timnya tuh dipilih sama ini. Sebenarnya kalau untuk KJ sendiri, untuk yang mungkin universitas lain ya itu bebas gitu, nggak perlu dipilihin. Cuman kalau di Polban sendiri kemarin kita sistemnya dipilihin. Oh dia dipilih gitu. Jadi kita ada chemistry harus dibangun juga. Iya sih ya, karena kan tim ya, kerja tim. Gak gampang juga sih ya kalau kerja tim. Benar juga sih. Tadi lanjut mungkin ya ke proposal, terus setelah proposal jadi susun, terus kita submit. Nah itu submitnya tuh tanggal berapa? 27 ya? 29 ya? deadline itu tanggal 25 kalau 25 Juli. kami itu narik 1 minggu, mau 1 minggu tuh harus sudah beres semua, udah 100%.
Tapi kami di submitnya di Hamin 3, Hamin 4. Tanggal 22 Juli lah kemarin tuh ya kita submit. Nah setelah itu tuh kita ya udah agak santai lah ya kalau udah persoalannya udah jadi udah beres. Terus kita nunggu pengumumannya nih. Pengumumannya ternyata agak ngaret juga ya sih ya pengumumannya ya agak ngaret. Yang di jadwal tuh 29 Juli ternyata di tanggal 3 ya 3 Agustus. 3 Agustus baru. Itu kalau aku boleh tahu itu gimana ya manage-nya antara akademi sama persiapan buat lomba nih? Kan harus gimana mungkin pulang entah kalian pulang kuliah langsung nyiapin kah atau gimana manajemen waktunya itu loh yang agak rumit kayaknya ya. Jadi, apa ya mungkin balik lagi ke skala prioritas sih. Kita kan kita akademik juga penting itu sih, tapi kita ada ikut kompetisi juga. Nah kompetisinya juga kebetulan kan kita bawa nama Polban sendiri ya. Iya betul. Nah jadi kita harus ngeimbangin lah akademik iya, kompetisi juga iya. Ya paling kalau waktu fabrikasi sih ya setelah diumumin jadi lolos jadi finalis tuh setelah kuliah kita langsung nge-lab, jadi tiap hari tuh nge-lab aja, Sabtu Minggu juga kita nge-lab. Capek banget ya pasti itu di lab terus-terusan. Tapi untungnya kami tuh dikasih ini apa namanya? Dikasih tim support dari Himas, dari Beraja. Iya. Jadi ada apa ya? Asistennya lah ya. Iya. Bantu lah ya. Ada yang Jadi bukan cuma kita aja yang Iya, nyiapin. betul. Berarti kalau materialnya dipilih dulu berarti ya. Iya. Waktu di Polban tuh dirancang dulu mungkin ya. Berarti waktu ke Bali tuh kargo dong, barang-barang tuh. Barang-barang ya Dipisah ya. bisa Duluan. duluan. Untuk bahan-bahan kemarin kita survei dulu sih, ya. Kita nyari-nyari dulu ke toko bangunan, ke pabrik baja, karena kita nyari-nyari. Iya. Kualitas juga ya. Kualitas juga yang terkuat, maksudnya yang bagus terus. Dan yang penting tuh kemarin susahnya nyarinya yang seukuran yang kita rancang gitu. Kita rancang tuh ukuran 3 cm ya. 3 cm. 3 cm, tapi di pasaran nggak ada sebenarnya 3 cm. Hanya ya 2,8, 2,8. Ya juga susah ya, benar. Kalau inden juga lama juga. Ya itu Lama juga ya, iya. Sistem itu lama. Tapi kalau boleh tahu nih, waktu barang udara di Bali nih, waktu kita mulai hari H-nya itu, Iya, oke. gimana itu Kang? Kalau boleh tahu tuh, langsung persiapin rangkanya kah? Apa ada ketentuan-ketentuannya gitu? Kesehatan lombanya gitu? Coba ceritain dari awal kita berangkat. Iya boleh Dari boleh awal tuh. banget ya. Iya boleh tuh. Boleh. Kayaknya seru tuh. Nah, kami itu berangkat waktu hari Senin ya. Kan si kompetisi mulanya itu hari Senin. Kami berangkatnya juga hari Senin juga. Tapi kami dari Bandungnya itu jam 5 subuh. Jam 5 subuh jam 6. Nah, karena si pesawatnya itu berangkat jam 11. Jadi kami harus ngejar ke sana. Dan alhamdulillahnya nyampe gitu. Iya. Nah, setelah dari bandara langsung ke Bali. Nah, di Bali itu sampai sekitar jam 3 ya. Jam 3 sore. Jam 3. Nah, jam 3 sore itu kami itu langsung pergi ke universitasnya, Universitas Warmadewanya. Oh, Ya, tempat lombanya. buat lombanya ya. Iya. Gua kira hotel dulu kah gitu kan? Mampir Santai-santai dulu. ya gitu. Ternyata enggak ya. Pengennya ke hotel dulu, mandi dulu awalnya. Karena waktu mepet juga kan. Ya, ternyata cukup nguras tenaga juga ya. Iya. Kita nggak ada waktu istirahat juga ya. Langsung sana buat prepare gitu ya. Iya. Waktu Senin sampai tuh kita ngangkat kan barang-barang kita dikirim duluan kan. Nah sampai sana tuh udah di gudang sih barangnya. Terus kita sampai sana tuh kita langsung angkatin si kotak besi yang ada profil-profil bajanya itu, kita angkat ke pit stop namanya, ada tempat Oke. persiapan ya. Persiapan lomba. Ada keluh kesah nggak Kang nih cerita waktu di Bali gimana nih? Waduh. Gimana? Mungkin ada prestasi pengalaman pasti juga. ada lah ya. Pasti kalau ada bisa. ya. Itu jadi apa ya? Jadi motivasi kita sendiri aja. Waktu di sana apalagi yang ikut di sana tim supportnya kemarin itu 3 orang Tiga dari orang. dari Himas. 3 orang. Kalau aku boleh tahu nih tantangan apa sih Kang yang dihadapin waktu KJI itu? Lomba di sana apa Iya ya? gitu. Tantangannya kemarin tuh tantangannya kita tuh kan berangkat mepet nih. Nah, berangkat mepet persiapan, jadi di sana persiapan belum 100% selesai lah.
Terus kita di sana tuh harus merakit apa namanya, ada K3 untuk seperti poster keselamatan titik Oh kumpul, iya gitu. itu harus juga ya Ya. standar proyek ya itu. Ya itu Juga seperti ya. itu. Si sci-fi-nya tuh harus sesuai sama ketentuan K3 gitu. Harus berkeselamatan. Ya. Ya, ada poster-poster titik kumpul, terus jalur evakuasi, terus persyaratan harus pakai helm di kawasan site. Itu tuh kebetulan setelah kami nyampe di hari Senin itu tuh belum dirakit. Oh, berarti ini ya mepet banget Ya, gitu itu ya waktu waktunya ya. juga sebenarnya. Sebenarnya bisa aja hari Senin itu kita pakai, tapi dari Senin itu ada acara lagi dari lombanya. Iya. Gala dinner. Ada gala dinner. Kita kumpulin semua peserta itu dari Iya dari semua universitas. nah nggak apa nih buat jadi pengalaman Ya. juga nanti nih cerita buat adik-adiknya nih yang kalau ke depannya harus dipersiapkan lagi sih prepare lagi. Kalau aku boleh tahu nih teknologi inovatifnya apa ya tentang KJI gitu? Kesempatan Nah itu apa kira-kira? Eh, kita bagi dua ya, ada yang teknisnya sama ada yang inovasinya ya. Nah, buat teknisnya itu kita pakai struktur gabungan. Ya, struktur gabungan ada kita tuh menggabungkan struktur bow dan juga struktur merah. Struktur merahnya itu kita pakai di ujung bentang. Nah, terus si struktur bow-nya itu di tengah bentang. Jadi membuat sini lebih penonton udah tahu instruktur. Iya mungkin dia nih terlalu jarang lah gitu ya kata-kata itu lu ini. Nanti gambarnya ditampilin. ya. Boleh nih ini sama editing tampilin nih gambarnya. Mungkin Kang Alvin apa itu struktur itu? Mungkin aku juga masih aneh lah ya mungkin aku masih semester 3 lah masih jauh lah. Apa ya ringkasnya itu gimana? Ringkasnya itu struktur yang kita pakai kan struktur baja. Nah itu tuh di struktur baja itu tuh ada yang memanjang, ada juga ada yang diagonal. Nah fungsinya itu buat apa? Itu tuh untuk menyalurkan beban-bebannya. Kan suka ada tuh ada yang di sini, ada yang sini, ada yang diagonal. Iya. Nah itu tuh buat nyalurin bebannya. Soalnya kalau satu aja di sini gak akan kuat dia. Gak akan kuat ya jadi rata gitu lah ya mungkin. Iya. Ya Kang, aku mau tanya nih. Penasaran banget waktu kayak proses pengujian jembatannya tuh waktu lo kompetisi tuh gimana sih? Apa dikasih beban kah atau kayak gimana? Untuk waktu pengujiannya kita setelah merangkai jembatannya, setelah jadi sepanjangnya 5 meter itu terjadilah ornamen juga. Nah, masuklah ke apa? Pas pengujiannya itu kalau untuk yang KJI yang yang mau pelengkung mau rangka baja kita sama diberi beban di tengah-tengah bentangnya, tapi bedanya tuh yang pelengkung sama baja, kalau yang pelengkung cuma 200 kilo, kalau yang kita yang baja 400 kilo. Karena bentangnya juga lebih panjang kalau yang untuk yang baja. Tapi mentor sama dosen tetap dampingin ya di sana pasti ya. Pasti ngedampingi dari awal kita berangkat dari hari Senin sampai kepulangan, tetap mendampingi, tetap membantu juga gitu. Tapi aku tuh pernah ada dosen Pak Ujang kalau nggak Ya salah. Ujang Ya. ya. Waktu masuk ke kelas tuh katanya, saya waktu di Bali masuk camp kesehatan tanya capean kayaknya. Dia juga Cuaca juga ya harus adaptasi. Kalau Ujang tuh sempat sempat cerita ya. Sempat cerita juga ke kita juga. Dia sakit perut. sakit perut ya. Jadinya ya kalau Pak Ujang kan dosen pembimbing KBGI ya. Oh, yang gedung ya. Ya, yang dulu. Kalau kita Pak Imam kemarin. Oh ini boleh nih Kang kalau kan tadi kita ngobrolin ke KJI-nya aja ya. Kalau gedungnya itu gimana tuh? Apa pengujiannya itu? Oke, kalau untuk yang gedung menurut saya, tapi nanti koreksi aja kalau salah. Untuk yang gedung itu pengujiannya setelah kan merangkai dulu aja gedungnya. Kemarin itu kalau nggak salah sampai 10 tingkat di gedungnya tuh ya, 10 lantai. Nah, setelah kan ada yang rangka baja sama yang beton ya untuk yang gedung tuh. Setelah jadi, nah nanti tuh dia tuh ditempatkan seperti meja seperti inilah. Ini ya. Ya sebenarnya luas, jadi nggak hanya satu yang diuji tuh, tapi semuanya diuji langsung. Nanti Langsung. ya si mejanya ini bergetar gitu. Jadi diuji gempa lah. Oh jadi ada mesin yang Ya, geser ya, gitu ya?
Iya, iya, iya. Kalau jembatan itu dikasih beban Ya kalau jembatan Bedanya itu ya. kasih plat baja ya. buat baja. Berarti ngaruh juga ya tentang pemasangannya kah? Pemasangan rangka jembatan kan mungkin nggak boleh kekendoran lah, kencengan lah, harus pas ya kan. Di waktu juga itu mungkin tantangan besarnya ya. Ya pasti itu apa yang jadi kekuatan untuk letupan itu sendiri ya, kekuatan baut, terus kekuatan apa ya namanya tuh kayak ini perekatan antar profil ya. Nah itu juga ngaruh untuk kekuatan si bajanya sendiri. Kalau suasana persaingan di sana tuh kayak gimana sih Kang? Atmosfernya gitu. Kalau bisa dibilang itu sangat kompetitif kan, karena Ya, gengsi antar universitas lah ya. ya apa ya itu seluruh Indonesia kan sebenarnya Iya. berkumpul satu tempat. Ya. Ada dari luar Pontianak atau yang kuliner nggak ya? Dari Semarang, dari Jogja, Jakarta, kemudian Makassar, oh ya di Makassar, Poltek Pak, Poltek yang dipandang. Keren semua ya. Bener-bener bergengsi banget. Kalau penilaian itu apa aja sih? Kalau penilaian, kalau untuk jembatan ya, itu tuh ada 3 komponen utama. Di luar teknis ya, maksudnya di luar jembatan yang ada gitu ya. Nah kalau untuk jembatan itu ada 3. Yang pertama ada kecepatan pada saat perakitan, yang kedua ada kekuatan, yaitu nilai letupannya harus mencapai target. Nah kebetulan target kemarin itu 3 mili di beban 400 kg. Nah yang ketiga tuh terakhir ada Teringan. ya, Berat si jembatannya tuh kan kalau kan kita harus ini nggak sih kayak ngerancang jembatan tuh yang ringan, yang kuat. Iya betul. Kalau berat kan percuma gitu. ya. Tapi kalau dari estimasi biaya mah nggak ada ya, nggak ditentukan gitu, nggak. Jadi kayak mungkin merancang jembatan harus biaya segini gitu, nggak ada bebas gitu ya. Cuman kan ada nyambung ke temanya harus optimal. Iya. Nah, optimal tuh gak boleh boros dan gak boleh pelit juga. Jadi harus pas lah gitu. Komposisinya harus disesuaikan lah sama kebutuhannya. Tuh, jadi buat teman-teman nih yang mau ikutan kompetisi jembatan Indonesia atau kompetisi gedung Indonesia, kalian tuh harus jago tentang rancangannya, mungkin ya Kang? Anggaran biayanya juga, manajemen waktunya. Wah, pokoknya harus semuanya ya Cik ya, betul. Kalau gimana ya Kang? Kalau aku tuh pengen banget sebenarnya sih ikut tuh KJKBGI gitu. Boleh banget sih, tahun depan kan masih ada. Iya, masih ada ya. Itu tuh emang kompetisinya tuh emang pulau gitu, beda-beda pulau apa gimana? Itu sih nggak tahu ya, maksudnya kita nggak tahu nanti tuan rumahnya di mana. Tapi yang jelas kompetisinya itu per tahun, tiap tahun pasti ada. Tiap tahun pasti ada. KJKBGI tiap tahun pasti ada. Dan host university-nya beda-beda setiap tahun. Oh, jadi ada kemungkinan Polban bisa jadi Pasti ada. tuan rumah ya? Kemungkinan. Mungkin asik juga tuh kalau Polban jadi tuan rumah. Kita tunggu aja mungkin ke depannya apakah bisa Polban jadi tuan rumah. Bisa lah ya, pasti bisa. Kita tantang aja nih. Oke Kang, Mungkin boleh ini gak Kak? Kayak momen paling berkesan gitu. nah betul tuh momen paling berkesan. Pasti ada lah. Ada lah ya. Kalau dari Akan sendiri mah waktu persiapan sebelum lomba kan tim kita tuh cuma kita berdua, ada Jonathan Morientes Kahim sama Zanatul Esra RSA dari TA sama TB. Nah kebetulan waktu beli ini kan kita tuh ada perancang nih, kita butuh catwalk. Nah kan kita nggak nyiapin dari Bandung, kita belinya di Bali. Terus di Bali itu kita pagi-pagi jam 8 kita nyari toko bangunan yang ada jual multiplex per lembar gitu. Per lembar tuh kan panjang itu 1,5 kali 2,4 ya, 2,4. Nah ternyata waktu di materialnya nggak bisa motong si multiplexnya, jadi kita harus cari tukang potong kayu gitu buat, sedangkan yang kita butuhnya 2 meter kali 30 cm. Nah itu kita kan cuma nyewa motor kemarin dulu di situ ya, nggak bisa dibawa pakai motor. Terus kita jalan berdua sama Montes tuh sekitar 2 kiloan lah jalan. Jauh juga. Jalan itu tuh ya, potong terus
untungnya dapat si tukang potong kayunya ada di sana. Bilangnya ada ya. Iya ternyata. Sama ini Pin, LO. Kenapa tuh? LO-nya itu pokoknya cukup Bagus lah ya. apa ya namanya, cukup bagus buat ini, buat apa ya, maksudnya tuh ngebantu kita juga Ya. gitu. Terus Iya, nyaranin, dipermudah iya, ya. iya, dipermudah. Kemudian pokoknya kalau nggak ada LO kayaknya kita di sana pongo-pongo ya, bingung gitu. Iya sih, kan kita juga kan apa ya, kata orang lah ya. Iya aja. Mungkin perdana kali ya, Pak. Ya. Pertama kali baru Bali gitu. Gak liburan di sana di Bali? Terus sekalian liburan. Healing gitu kan. Sempet sih liburan tapi itu malam gitu nyempetin aja. Iya. Sempet kami itu hotelnya di Sanur ya, tapi malam-malam tuh kan kita tuh udah free ya, hari Kamis malam kami itu udah free. Jumatnya itu Jumat pagi kami itu harus berangkat lagi ke Jakarta, Oh, langsung pulang gitu. langsung pulang ke Jakarta. Nah kami tuh akhirnya mutusin buat jalan-jalan di malam itu juga. Nyempetin gitu ya Kang. Nyempetin ke Pantai Kuta, terus jalan-jalan kayak gitu, beli oleh-oleh juga. Tuh, jadi ibaratnya ikut kompetensi, bonusnya liburan. Iya. Iya, Betul kan? Nah, Kang, kalau semisalnya ya, kalau juaranya tuh apa sih hadiahnya gitu? Yang diperebutkan itu apa sih? Ada piala bergengsinya ada. Piala Kalau jurusan itu ada piala bergilirnya. Ya, dari KJI dan KBGI ada. Dan nominal uang sih cukup lumayan besar. Cukup juga. lumayan besar. Tapi ya sesuai lah ya, Sesuai dengan sama perjuangannya juga, nggak gas gampang lah mungkin. Susah banget sih. cuman belum waktunya aja Polban bawa pialanya. Mungkin tahun depan. Tahun depan. Kita targetkan lagi Targetnya. Targetnya. Jangan cuma finalis tapi juara juga. Iya. Iya. Betul. Jangan cuma finalis. Nah, akang-akang udah punya pengalaman kan nih di KJI. Nah, kalau untuk rencana kedepannya gitu di dunia teknik sipil gimana nih? Mungkin kalau dari saya sendiri depannya sih karena mungkin ya tahun ini belum lolos, maksudnya belum juara lah ya. Mungkin bisa lah tahun depan ikutan lagi, terus ngajak adik-adik yang lain juga untuk ikutan lagi. Jadi untuk apa? Yang daftar KJ itu nggak hanya satu tim, gitu. Saya berharapnya ada beberapa tim juga. Jadi untuk peluang juaranya lebih besar juga. Iya ya, mungkin menurut aku juga ini tuh bisa jadi peluang buat CV juga ya. Iya. Pasti banget itu ya. Buat ngelamar kerja itu kita udah ada pengalaman nih di rancangan jembatan. Pasti mudah banget, ada banget pasti di CV-nya. Kalau Kang nih mungkin apa ya, kalau lihat ke depannya nih dari dunia saja. Saya mau lanjut di jembatan kah? Apa ya, di konsultan jembatan kah? Atau di kontraktornya kah gitu kan? Pokoknya yang pastinya jalan atau jembatan aja. Jangan ya. Gak akan linjur ke gedung. Sepertinya. Tapi ya nggak tahu ya nanti Iya. resikonya di mana ya. Bisa aja di jembatan, jalan, atau gedung, bisa di pertambangan nanti kan. Iya, betul. Luas. Luas sih, seleksi itu luas. Ya. Tapi kalau boleh tahu itu nyari material tuh berapa? Kami itu, nah cerita serunya tuh sebelum kami buat Aplikasi. aplikasi sama proposal tuh kami tuh udah uji tarik material. Nah uji tariknya itu kami tuh udah cari-cari beberapa toko juga. Nah pokoknya kami beli satu batang yang 6 meter, tapi kan nggak bisa dibawa pakai motor ya. Iya, enggak pasti. Ini ya. Jadi kami potong-potong, terus kami potong lagi di benda ujinya harus sesuai sama standar. Nah, di situ tuh diuji di lab bahan. Nah, nilai F-nya sama F-nya tuh nilai si profilnya itu kami pakai buat buat nyari bahan-bahannya juga cukup lama, muter-muter Bandung hari ini. Tapi Kang, kenapa harus baja sih Kang? Kenapa nggak beton, nggak kayu? Apa keunggulan untuk baja tuh? Kenapa sih? Cuman karena kami kategorinya data baja ya. Oh, gitu. Kita jadinya fokus ke baja aja. Dan sesuai yang disyaratkan untuk lomba. Tapi nih, kalau dibandingkan ya nih, menurut Akang,
lebih apa ya? Bagus mana sih? Baja atau beton? Kalau jembatan tuh. Plus minusnya ya. Dari segi biaya dan kekuatan juga Selain ada itu perbedaannya. ada metode kerja juga, Oh ya, kerjanya juga. harus diperhitungkan juga itu. Mungkin lebih simple baja ya? Apa gimana? Beton. Kalau baja Oh sih, Beton ya? Oh, karena precast mungkin. bisa itu. mungkin Dan precast ya. Udah jadi kan. Iya, langsung dipasang aja kan. kemarin itu salah satu tantangan kalau baja ya, Iya. kalau lubangnya itu harus pas banget. Kalau ngelubangin, soalnya kalau misalkan batang diagonal yang Iya. miring ini, kalau misalkan lubangnya geser 1 mili, di sini geser 1 mili, di sini bisa geser 5 mili. Oh, jadi bedanya jauh ya? Iya, harus 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 diperhitungkan ini. Harus waktu pada saat fabrikasi itu tuh harus fokus, harus teliti gitu. Nggak, wah, Gampang ya. gampang juga ya. Tapi udah dirancang dulu pastinya. Iya. Nggak akan beda jauh banget lah. Ya, Pasti rancangannya harus gitu banget sih. kalau dirancang udah pasti pas kok. Kita gambar gitu. Kalau dirancang pakai software apa, Kang? Kemarin kita pakai beberapa software sih. Kalau untuk bahan yang lebih pakai. Kalau untuk pemodelan kami kemarin pakai SketchUp, Revit, sama Landscape. Oh, di rendering ya. Oh, apakah pas waktu lomba tuh di apa ya? 3D modelingnya diliatin nggak? Jadi modeling ada, Diliatin juga. ada di gambarnya, di gambar kerjanya. Berarti di tim tuh ada tim desainernya berarti ya. Jadi Kerjanya gitu ya. Ini tepatnya PJ-nya lah ya. BJ-nya. Soalnya kan kami itu tim berempat ya. Hmm. Ada yang PJ buat perhitungan, ada yang gambar, ada yang buat misalnya latar belakang segala macam. Oh, berarti nggak harus semuanya jago perhitungan dong kalau gitu. kalau dibilang jago semua sih enggak, tapi kita harus tahu juga, Iya. saya harus Iya, mengikuti. iya. Karena nggak memberatkan satu orang juga. Misal aku tuh misalkan lebih suka ke desain nih kan, lebih jago misalkan lebih jago ya, lebih oke nih lah ini tentang desain software. Kalau aku ikutan KJI tapi aku bagian PJ-nya apa desain itu bisa nggak kira-kira? Sebenarnya itu mah Kesepakatan bersama ya. Kesepakatan. Ini dari Cika gimana nih? Udah mulai tertarik gak? Tarik lah, pasti. Tapi mungkin bisa kasih pesan nggak sih kan buat mahasiswa gitu yang mau ikutan KJI buat kedepannya tuh apa? Pesan dari- Boleh. Mungkin dari saya kedua yang pesan peserta mungkin adik ya bisa adik ya, teman-teman aja teman-teman ya yang mau ikut kompetisi mata Indonesia dan kompetisi Indonesia, kalian bisa mempersiapkan dulu mata kuliah yang berhubungan dengan kompetisi tersebut. Terus nanti kalian buat apa? Pastiin bagi-bagi waktunya juga harus bisa, time management lah. Sama pesan aja ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Boleh, boleh. Sama mungkin harapan untuk tahun depan mungkin ya, ya harapannya sih bisa membawa pulang piala juara 1 itu sih. Ya. Kalau dari Mas Apin, Kalau dari saya ya mungkin cukup 3 aja sih yang harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama harus punya niat. Yang kedua harus action. Action penting. Kalau cuma niat doang nih, saya pengen ini, saya pengen itu, tapi nggak ada actionnya, percuma. Nah, yang ketiga tuh harus konsistensi. Nah, kalau misalkan actionnya ada, tapi kok nggak konsisten, cuma di awal doang, nggak kurang berarti gitu. Pokoknya harus persiapin itu aja, harus matang gitu. Niat, action sama konsistensi itu harus balance lah ya, ya seimbang. harus dipersiapkan baik-baik. Sesuai sama moto teknik sipil, Iya. seimbang, balance. Semua harus kembali ke nol. Ya. Oke, Kak, mungkin kita break dulu sebentar, istirahat dulu. Guys, untuk sesi selanjutnya kita punya games nih, ya kan Yumi? Gamenya pasti seru banget. Ini gamenya tentang sejauh mana sih chemistry Mas Erpin sama Mas Apin nih sudah pasti
sana pasti chemistry masih Iya. kuat banget lah, makanya kita harus tes. Ya. Tapi mungkin buat teknisnya aku jelasin dulu kali ya. Nah, jadi nanti aku tuh bakal kasih kata kunci ke Akang, mungkin ke Kang Ervin atau ke Kang Afin. Nah, nanti salah satu dari Akang ini bakal ngegambar. Nah, nanti tuh kalau gambarnya udah, nanti salah satu dari Akang tuh bakalan nebak gitu. Mungkin boleh dimulai dari Kang Ervin dulu kali ya. Berarti Mas Apin yang nebak. Nebak. Oh, Oke. Sesuai ini ya, sesuai teknik sipilan ya. Iya, oke. sesuai. Pasti jago lah Mas Apin, percaya. Kemudian berapa detik? 3. 3 detik. Waduh. Langsung. Wah. Satu, 2, 3. Apa itu kan? Jembatan Rangkang kayaknya. Gimana sih Kak? Kurang nih Kang. Satu Satu kata. Satu kata. Struktur. Gimana nih, Yami? berat nih 3 detik. Gimana? Struktur bener nggak? Gimana Cik? 4 nih. Kurang tepat. Jawabannya harusnya jembatan. Salah. Jadi 1 poin buat Mas Ervin. Oke, sikap. Lanjut saya berarti ke Mas Apin ya sekarang dulu ya. Oke. Aku tahu. Masih 3 detik. 1, 2, 3. Lain ya? Bener banget. Aduh, kayaknya bagus. Kayaknya bagus ya. Tadi kurang ya. Oke, bawa Mas Apin. Masih ada peluang. Oke. lanjut ya. Bisa. Mas Apin. Terus bisa. Ayo. Udah 3 detik nih. Udah 3 detik nih. 3 detik nih. 1, 2, 3. Apa itu? Kemarin lomba. Apa itu? Udah. Oh, Nah, ada kaitannya berarti. Aku katakan. Kata. Lain ya? Bali. Oh, bener. 21 ya? Dua kali tinggi banget. Oke, Kak. Aku kasih tahu lagi nih. Itu susah banget ya. Lah, aku Apa ini? pasti gampang banget sih ya ini mah ya. Apa tuh? Apa tuh? 1, 2, 3. Apa itu? Kok jadi Gimana Mas Ervin jawabannya? Oh, gergaji. Salah. Jawabannya safety. Oh, Mungkin gambarannya agak membingungkan ya. Enggak apa-apa. Ini safety. oh. Tahu ya? Oke, kita bisa simpulkan chemistry akang-akang berdua ini agak kuat, cukup kuat lah ya. Walaupun mungkin Mungkin agak gambarannya aja yang bingung. Gak apa-apa. Kita akang chemistry-nya bagus banget lah. Keren. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulin ya. Pembahasan kali ini buat kalian yang mau ikutan kompetisi jembatan Indonesia sama KBGI itu harus jago banget atau nggak harus apa ya, bukan jago, harus bisa memenuhi pelajaran dasarnya sipil. Tetap semangat, tetap harus dipersiapin semuanya. Oke, mungkin dari Kang Ervin atau Kang Afin ada harapan-harapan buat teman-teman. Kalau dari saya sendiri harapannya finalis tahun sekarang tuh jadi apa ya, titik awal buat ke depan buat Polban, terutamanya sipil Polban, buat eksis lagi di kancah nasional,
kemudian bisa juara lagi kayak tahun-tahun kemarin, bisa juara umum, bisa juara umum KJI dan KBGI juga. Pokoknya kalau mau ikutan KJI KBGI harus disiapin dari sekarang, harus matang-matang. Sama ya itu cukup ya. Oke, mungkin kalau dari saya, ya betul harapannya sama kayak tadi kayak Alvin sih, kayak harapannya sih tahun depan, mungkin tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya dari teman-teman yang berminat ikut KJI dan KBGI untuk bisa apa ya, bisa juara. Oh ini ya harapan dari saya sendiri meneruskan perjuangan kami lah. Jangan kan putus ya, jangan sampai gak ngirimin lah, wah jangan sampai, jangan sampai. Dan apa ya, dan dari kalaupun apa ingin ngobrol-ngobrol tentang KJI dan KPGI lebih lanjut, kami mungkin kami juga bisa berbagi pengalaman lebih lah. Boleh, boleh. Ada Mas Alvin sama Mas Alvin. Terakhir ini ada satu lagi. Apa ya? Boleh, Mas Alvin. Pokoknya jangan ngelihat diri kalian tuh, duh pengen ikut tapi kayaknya nggak bisa deh. Kami juga dulu kayak gitu. Iya, semua bermula dari nol. Ya, pokoknya ikhtiar sama doa terus sama usaha juga harus tetap lanjut gitu. Kalau ada peluang ambil aja. Iya. Kalau ada peluang ambil, jangan. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan Subscribe. Dadah. subscribe.